Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube kelas KPID. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis yaitu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, saya Julia Siagian dengan NIM 0101242127, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Lagi dan lagi teman-teman, di sini saya melakukan tugas video pembelajaran tentang ilmu hadis yang berjudul Hadis Dhaif. Namun teman-teman, agar tidak ketinggalan tentang informasi dari teman saya yang lainnya, teman-teman sebaiknya like, komen, share, dan subscribe ya. Yuk teman-teman, mari kita bahas apa sih sebenarnya hadis dhaif itu. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas apa sih sebenarnya hadis dhaif itu. Sebelum masuk kepada pembahasan, kita membahas tentang daftar isinya terlebih dahulu, di mana kita akan membahas 4, yaitu tentang pengertian hadis dhaif, ciri-ciri hadis dhaif, klasifikasi hadis dhaif, dan contoh hadis dhaif. Masuk kita kepada pengertian hadis dhaif, di mana hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sahih atau hasan, bisa karena perawi tidak adil, hafalannya yang lemah, atau cacat lainnya. Hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujjah kecuali dalam fadailul amal. Next, masuk kita kepada ciri-ciri sebuah hadis dikategorikan sebagai dhaif, di mana yang pertama yaitu sanadnya yang putus. Terdapat satu atau lebih perawi dalam rantai sanad yang tidak bertemu dengan perawi sebelumnya. Yang kedua, perawi yang tidak terpercaya, di mana salah satu atau lebih perawi dalam sanad memiliki reputasi yang buruk dalam hal kejujuran atau ingatan. Yang ketiga, yaitu kekurangan dalam perawi, di mana perawi mungkin memiliki masalah dalam menjaga keakuratan riwayat yang ia sampaikan. Yang keempat, yaitu ketidaksesuaian isi, di mana hadis yang isi atau maknanya bertentangan dengan hadis yang lebih sahih atau dengan prinsip-prinsip Islam yang diakui. Next, klasifikasi hadis dhaif. Terdapat 3 klasifikasi hadis dhaif. Yang pertama, dhaif jiddan, hadis yang sangat lemah, tidak dapat digunakan sama sekali. Yang kedua, dhaif li ghairihi, yaitu lemah tetapi ada hadis lain yang mendukungnya sehingga dapat digunakan untuk dorongan perbuatan baik. Yang terakhir yaitu dhaif ma'lum, yaitu hadis yang diketahui kelemahannya. Hadis ini tidak dapat digunakan sama sekali. Next, dapat teman-teman lihat di layar, yaitu tentang contoh hadis dhaif, yaitu tentang keutamaan sholat malam. Teman-teman dapat membacanya di layar, di mana yang artinya barang siapa yang sholat malam dengan 2 rakaat, maka Allah akan memberinya pahala yang berlipat ganda. Alasan hadis ini dikatakan lemah karena ada periwayat dalam rantai yang tidak terpercaya atau tidak memiliki reputasi baik. Kualitas periwayat sangat menentukan keabsahan suatu hadis atau sebuah hadis. Next, dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa hadis dhaif adalah bagian dari studi hadis yang penting untuk dipahami. Meskipun dianggap lemah, beberapa ulama kadang memperbolehkan penggunaannya untuk mendorong perbuatan baik selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang lebih kuat. Pentingnya untuk selalu merujuk kepada sumber-sumber yang sahih dan ulama yang kompeten dalam memahami hadis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya memohon ampun, dan kepada teman-teman saya meminta maaf. Nanti sama-sama kita akan membahas kuis tentang hadis dhaif. Yuk teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan menjawab kuis bersama-sama. Next, kita akan membahas soal yang pertama, yaitu pertanyaannya, perawi yang tidak kuat hafalannya termasuk ke dalam hadis
Pasti jawabannya C. Ya, ternyata salah. Kembali lagi ke soal ya teman-teman. Perawi yang tidak kuat hafalannya termasuk hadis dhaif. Betul sekali. Next, kita akan ke soal nomor 2, di mana pertanyaannya apa yang dimaksud dengan hadis dhaif. Nah, silahkan dijawab teman-teman. Ya, ternyata jawabannya salah. Kita kembali lagi ke soal ya teman-teman. Apa sih jawabannya? Apa yang dimaksud dengan hadis dhaif? Nah, B dia teman-teman. Good job. Next. Soal ketiga, mengapa penting untuk mengetahui hadis dhaif? Apa ya teman-teman? Apakah jawabannya A? Oh tidak. Apakah jawabannya C? Betul teman-teman. Next, kita ke pertanyaan keempat. Siapa yang berperan dalam pengkategorian hadis dhaif? Apakah dia para politisi, masyarakat umum, atau ulama dan muhadis? Ya tentu saja ulama dan muhadis. Betul sekali. Next. Pertanyaan terakhir, dalam konteks apa hadis dhaif digunakan? Apakah dia untuk nasihat dan etika, atau ibadah wajib, atau hukum syariah? Tentu saja untuk nasihat dan etika. Betul sekali. Wah, teman-teman telah menjawabnya dengan baik. Great job. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.